Andi tidak pernah membayangkan bahwa memperbaiki sebuah motor Harley Davidson milik seorang anggota geng motor terkenal di Surabaya akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi ketika bosnya memanggilnya ke kantor kecil yang penuh bau oli dan berteriak keras di depan semua karyawan bahwa dia dipecat karena orang seperti kamu tidak pantas berada di sini lagi, Andi merasa dunia runtuh seketika. Pagi itu cuaca Surabaya sudah panas sejak jam 7, bengkel kecil di pinggir jalan Raya Darmo itu ramai seperti biasa. Andi, pria berusia 28 tahun dengan kulit sawo matang khas orang Jawa Timur dan tangan penuh bekas luka dari kunci pas, sedang sibuk membongkar mesin motor besar milik Ricky. Ricky adalah anggota geng motor Black Wallace yang selalu terlihat garang dengan jaket kulit hitam dan tato di lengan. Tapi hari itu Ricky datang sendirian, senyumnya ramah saat menjelaskan masalah karburator yang macet. Andi bekerja cepat, mereka mengobrol tentang cuaca, lalu tentang mimpi masa kecil. Andi merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti ada sambungan tak terlihat di antara mereka. Selesai memperbaiki, Ricky berterima kasih sambil menepuk bahu Andi. Kamu jago banget, bro. Jarang ada montir yang sabar kayak gini. Bos Andi, Pak Hadi, melihat dari jauh dan mengerutkan kening. Malam sebelumnya ada gosip dari karyawan lain yang melihat Andi terlalu dekat dengan pelanggan laki-laki. Pak Hadi sudah curiga sejak lama. Begitu Ricky pergi, Pak Hadi langsung memanggil Andi. Kamu pikir aku buta? Sudah lama aku dengar kamu suka cowok. Sekarang kamu berani lirting di bengkelku. Keluar sekarang juga. Andi berdiri membekuk. Rahasianya yang selama ini dijaga rapat-rapat, yang bahkan keluarganya di kampung tidak tahu, tiba-tiba terbongkar hanya karena satu senyuman ramah. Dia mencoba membela diri, Pak, saya cuma memperbaiki motor kok. Tapi Pak Hadi sudah mengeluarkan amplop gaji terakhir dan surat pemecatan. Rekan-rekan kerja yang tadinya seperti saudara kini menunduk, tidak ada yang berani bicara. Andi keluar dari bengkel dengan tangan gemetar, tas kerjanya terasa berat seperti beban dunia. Di jalan pulang naik angkot, Andi menatap jendela yang penuh debu. Pikirannya berputar. Bagaimana dia akan bayar kontrakan? Bagaimana dia akan cerita ke ibunya di desa? Dan kenapa Ricky, pria yang baru dikenalnya beberapa jam, masih terbayang di benaknya? Malam itu Andi duduk sendirian di kamar kos kecilnya di kawasan Wonokromo, menatap oto lama ayahnya yang sudah meninggal. Kenapa hidupku selalu begini, ya, gumamnya pelan. Besok pagi dia harus mulai mencari kerja baru, tapi Surabaya terasa semakin sempit bagi orang seperti dia. Sementara itu di markas geng Black Wallace, Ricky sedang membersihkan motor barunya yang sudah mulus. Dia tersenyum sendiri mengingat montir yang ramah tadi. Tapi saat salah satu anggota geng bertanya kenapa dia lama di bengkel, Ricky hanya menggeleng. Dia tidak tahu bahwa kejadian kecil itu baru permulaan dari badai besar yang akan mengguncang kota mereka. Pagi berikutnya Andi bangun dengan mata sembab. Kontrakan kecilnya di gang sempit Wonokromo terasa lebih pengap dari biasa. Dia membuka, melihat lowongan kerja montir di beberapa bengkel lain, tapi begitu mereka tahu nama lengkapnya, jawaban selalu "Dma, sudah ada yang ambil." Gosip menyebar cepat di kalangan mekanik Surabaya. Pak Hadi ternyata tidak hanya memecatnya, tapi juga menelepon teman-temannya di bengkel lain. Kamu tahu kan dia gay, kata Pak Hadi di grup WhatsApp montir. Andi mencoba melamar di bengkel besar di daerah Tunjungan Pla, tapi saat wawancara, manajer melihatnya aneh. Kamu pernah kerja di bengkel Pak Hadi? Maya, kami tidak butuh masalah. Andi pulang dengan hati hancur. Di rumah, ibunya menelepon dari desa. Nak, kapan pulang? Ibu dengar kamu sudah tidak kerja lagi. Ada apa sebenarnya? Andi berbohong, cuma kontrak habis, Bu. Tenang saja. Dia tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Keluarganya di desa masih sangat tradisional. Ayahnya dulu seorang guru agama yang selalu bilang laki-laki harus laki-laki.
Sore harinya, saat Andi duduk di warung kopi pinggir jalan sambil mencari lowongan sebuah motor besar berhenti di depannya. Ricky turun, masih memakai jaket Black Wallace. "Kamu Andi kan? Aku dengar kamu dipecat gara-gara aku." "Maya." Andi terkejut. "Gak apa-apa, Mas. Bukan salah Mas kok." Ricky duduk di sebelahnya, memesan kopi hitam. Mereka mengobrol panjang. Ricky cerita bahwa dia bergabung geng karena ayahnya yang keras, ingin anaknya jadi jantan. Tapi sebenarnya Ricky merasa lelah dengan kekerasan dan image garang itu. Andi merasa nyaman berbicara dengan Ricky. Untuk pertama kali dia bisa jujur tentang dirinya tanpa takut dihakimi. "Aku sudah sembunyi sejak SMA, Mas. Takut keluarga, takut tetangga, takut hilang pekerjaan." Ternyata benar, hilang juga. Ricky mengangguk pelan. "Aku juga pernah merasa begitu, tapi aku pilih diam." Malam itu mereka berpisah dengan janji bertemu lagi. Andi pulang dengan perasaan hangat yang lama tidak dirasakan. Tapi besoknya, kabar pemecatannya sudah jadi gosip di seluruh komunitas montir Surabaya. Beberapa teman lama menelepon untuk menghibur, tapi ada juga yang bilang mending kamu pindah kota saja. Ricky di markas geng mendapat teguran dari ketua geng. "Lo deket-deket sama montir yang katanya gay itu. Jangan bikin nama geng jelek." Ricky marah dalam hati, tapi diam saja. Dia mulai sering kabur dari markas untuk bertemu Andi. Mereka jalan-jalan malam di Taman Bungkul, ngobrol tentang mimpi, tentang ingin hidup bebas tanpa takut. Andi mulai merasa ada harapan, tapi dia tidak tahu bahwa persahabatan ini akan membawa masalah lebih besar. 2 minggu berlalu, Andi masih menganggur. Uang tabungannya hampir habis. Ricky diam-diam membantu dengan memberikan pekerjaan kecil memperbaiki motor anggota geng lain, tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar ketua geng tidak tahu. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai Kenjeran, Ricky tiba-tiba memegang tangan Andi. "Aku suka kamu, Andi. Bukan sebagai teman." Andi terdiam lama, hatinya berdegup kencang. "Mas Ricky, ini bahaya. Kalau geng tahu, Mas bisa diusir." Ricky tersenyum tipis. "Aku sudah capek sembunyi. Kamu bikin aku berani." Mereka mulai menjalin hubungan diam-diam. Andi merasa hidupnya kembali berwarna. Ricky mengajaknya ke tempat-tempat sepi di luar kota. Mereka berbagi cerita masa kecil, tertawa bersama, dan saling mendukung. Andi bahkan berani cerita tentang ibunya yang mulai curiga. "Kalau ibu tahu, mungkin ibu sakit hati." Ricky memeluknya. "Kita hadapi bareng-bareng." Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Salah seorang anggota geng melihat Ricky dan Andi bersama di sebuah kai kecil di daerah Petisah. Gosip menyebar cepat di dalam geng. Ketua geng memanggil Ricky. "Lo pacaran sama cowok. Keluar dari geng sekarang." Ricky membela diri, "Ini urusan pribadi gue." Malam itu Ricky datang ke kos Andi dengan muka babak belur karena dipukuli anggota geng. Andi menangis sambil membersihkan luka Ricky. "Semua gara-gara aku. Makan aku." Ricky menggeleng. "Ini pilihan aku. Aku tidak mau lagi bohong sama diri sendiri." Keesokan harinya, berita tentang anggota Black Wallace keluar geng karena gay dimulai beredar di grup-grup media sosial lokal Surabaya. Beberapa orang mendukung, tapi mayoritas menghujat. Andi dan Ricky menjadi bahan pembicaraan di warung-warung, di pasar, bahkan di kantor-kantor. Keluarga Andi di desa akhirnya tahu. Ibu Andi menelepon sambil menangis. "Nak, apa benar kamu suka laki-laki?" Ibu malu sama tetangga. Andi tidak bisa menjawab, hanya bisa menangis di ujung telepon. Di tengah krisis itu, Ricky mengajak Andi pindah sementara ke rumah saudaranya di daerah Sidoarjo. Mereka mulai merencanakan hidup baru. Ricky mencoba membuka usaha kecil reparasi motor sendiri, Andi membantu. Tapi tekanan masyarakat semakin besar.
Ada yang melempar batu ke kos mereka, ada yang mengirim pesan ancaman. Andi mulai meragukan apakah cinta mereka layak diperjuangkan. Tekanan semakin memuncak saat sebuah video pendek tentang Ricky dan Andi yang sedang berpelukan di pantai bocor ke media sosial. Video itu viral di Surabaya dalam hitungan jam. Judulnya "Anggota Geng Motor Jadi Gay, Pacarnya Montir yang Dipecat". Komentar membanjiri, ada yang bilangnya hukum mereka, ada yang bilangnya biarkan mereka bahagia. Kota mulai terpecah. Andi dan Ricky bersembunyi di rumah kecil di Sidoarjo. Ricky kehilangan banyak teman lama, tapi dia juga mendapat dukungan dari beberapa anggota geng yang diam-diam mengerti. Andi menerima telepon dari saudara sepupunya yang bilang, "Kamu bikin malu keluarga besar. Jangan pulang lagi." Hati Andi hancur, tapi Ricky selalu ada di sisinya. "Kita punya satu sama lain. Itu cukup." Suatu hari, saat mereka sedang memperbaiki motor di halaman kecil, seorang jurnalis lokal datang. "Saya dengar cerita kalian. Mau cerita untuk koran. Mungkin bisa bantu orang lain yang senasib." Andi ragu, tapi Ricky setuju. Wawancara itu diterbitkan dengan judul "Cinta di Balik Prasangka, Kisah Dua Pria di Surabaya". Artikel itu menjadi pembicaraan kota. Beberapa LSM hak asasi manusia mulai mendekati mereka, menawarkan bantuan hukum kalau ada intimidasi lagi. Tapi di tengah itu semua, muncul konflik baru. Mantan ketua geng Black Wallace mengirim ancaman langsung ke Ricky. "Kalau lo tidak berhenti bikin malu nama geng, lo tahu akibatnya." Ricky memilih tidak melapor polisi, takut masalah semakin besar. Andi khawatir, "Mas, kita lapor saja. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu." Ricky memeluk Andi erat. "Aku sudah dewasa, Andi. Aku mau lindungi kamu, bukan sebaliknya." Di saat yang sama, ibu Andi tiba-tiba datang ke Surabaya tanpa pemberitahuan. Dia menangis di depan pintu rumah kecil mereka. "Nak, ibu tidak mengerti, tapi ibu tidak mau kehilangan kamu." Andi memeluk ibunya lama sekali. Ricky berdiri di belakang, memberi ruang. Itu adalah momen pertama Andi merasa keluarganya mulai mencoba menerima. Tapi kota masih ramai membicarakan mereka. Beberapa toko menolak melayani Ricky, beberapa tetangga di Sidoarjo mulai menggosip. Puncak krisis terjadi saat Ricky mengalami kecelakaan motor di jalan tol Surabaya-Mojokerto. Motornya ditabrak mobil yang sengaja mengejar karena dendam mantan anggota geng. Ricky terluka parah, dibawa ke rumah sakit. Berita kecelakaan itu langsung menjadi headline lokal. Korban kekerasan karena orientasi seksual. Rumah sakit dipenuhi wartawan. Andi berlari ke sana dengan hati hancur, menangis di samping ranjang Ricky. Dokter bilang Ricky butuh operasi. Andi menandatangani semua surat sebagai keluarga terdekat. Saat itu Andi sadar bahwa dia tidak lagi takut. Dia berdiri di depan kamera wartawan dan berkata dengan suara tegas, "Saya mencintai Ricky. Kalau itu salah, maka biarkan saya yang salah. Tapi jangan sakiti dia lagi." Video pernyataan itu menyebar lebih luas, bahkan masuk berita nasional. Seluruh Surabaya, bahkan kota-kota lain di Jawa Timur, membicarakan kasus mereka. Di rumah sakit, ibu Andi datang lagi bersama saudara sepupu yang tadinya menolak. Mereka duduk bersama, bicara panjang. "Ibu belajar banyak dari video kamu, Nak. Ibu tidak mau kehilangan anak ibu." Sementara itu, beberapa anggota Black Wallace yang masih setia datang mengunjungi Ricky diam-diam, meminta maaf atas nama geng. Ketua geng lama akhirnya ditangkap polisi karena terbukti menyuruh orang menabrak Ricky. Andi menunggui Ricky setiap hari. Saat Ricky sadar dari operasi, senyum pertama yang dia berikan adalah untuk Andi. "Kamu hebat, Andi. Kamu bikin aku bangga." Mereka berpelukan pelan di ranjang rumah sakit, tidak peduli siapa yang melihat. Kota Surabaya yang tadinya menghujat kini mulai terpecah menjadi dua kubu, yang mendukung dan yang masih menolak.
Diskusi di media sosial semakin ramai. 6 bulan kemudian, Ricky sudah sembuh total. Mereka membuka bengkel kecil sendiri di pinggir Surabaya, bernama Guoles Repair dengan logo sederhana yang menggabungkan motor dan hati. Pelanggan datang dari mana-mana, ada yang karena penasaran, ada yang benar-benar butuh jasa montir bagus. Andi dan Ricky bekerja bahu-membahu, saling melengkapi. Ibu Andi sekarang sering datang membantu di bengkel, meski masih malu-malu kalau ada yang bertanya. Kota Surabaya sudah tidak lagi hanya membicarakan mereka dengan nada negatif. Banyak anak muda yang terinspirasi, ada komunitas kecil yang mulai terbuka tentang identitas mereka. Ricky dan Andi tidak pernah menganggap diri sebagai pahlawan, mereka hanya ingin hidup normal. Suatu sore, saat matahari terbenam di pantai Kenjeran, mereka berdua duduk di pasir sambil memandang laut. Ricky memeluk Andi dari belakang. Terima kasih sudah membuatku berani menjadi diri sendiri. Andi tersenyum. Kita saling menyelamatkan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi hari ini mereka bahagia. Bengkel mereka ramai, keluarga mulai menerima, dan kota yang dulu menghakimi kini mulai belajar. Apakah benar bahwa satu keberanian kecil bisa mengubah pandangan seluruh kota terhadap cinta sesama jenis, atau salah karena prasangka masyarakat Indonesia masih terlalu kuat untuk berubah?